يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. Semoga kedepannya semakin istiqomah. Amin ya Allah. Bagi kita semua serta para habaib, para syiban lebih tua dari Al-Fakir yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu namanya, namun tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada beliau-beliau semua. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik hidayahnya serta inayahnya kita kembali dapat berkumpul bersama-sama bermuajah di tempat yang insyaallah menjadi tempat turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Berkenaan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah sebaik-baik suri tauladan bagi umatnya dan bagi para keturunannya. Para habaib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini tepat tanggal 1 Rabiul Awal tahun 1441 Hijriah. Berkenaan dengan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak hikmah yang dapat kita petik dan kita peroleh di dalam peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah para habaib bahwa Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan sembarang maulid, bukan sembarang kelahiran. Banyak tragedi-tragedi waktu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia ini. Apa tragedi-tragedi itu? Di antaranya ya apa? Ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini lahir, robohnya suatu kejadian yang terjadi di antara kaum kafir musyrikin. Satu, yaitu robohnya patung-patung yang ada di pinggiran Ka'bah. Jumlahnya 90 patung. Dulu itu Ka'bah bukan Ka'bah sekarang. Dulu jejer kayak candi. Jadi kalau umpamanya mengatakan candi di Indonesia ini candi tertua itu di Mekah dulu. Kenapa? Patung-patung berjajaran di situ. Padahal waktu Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, patung-patung itu tidak ada. Tapi itulah kaum jahiliyah, menganggap patung-patung itu sebagai Tuhan bagi mereka. Padahal tidak ada manfaat baginya. 90 patung roboh semua di malam kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mengartikan bahwa apa? Bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan robohnya patung-patung itu menjadi tanda bahwa robohnya kekuasaan mereka, robohnya ketuhanan mereka. Roboh. Maksudnya apa? Hilang. Tidak ada, bakal ada muncul agama syariat Islam tentunya yang akan menepis mereka semuanya. Itu salah satu hikmahnya. Yang kedua, nampak nur bersamaan keluarnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang apa yang nur tersebut? Cahaya yang menerangi bangunan-bangunan sampai ke negara Syam. Dari Mekah sinarnya sampai bisa dilihat ini sinarnya ke negara Syam, Damaskus sana. Sedangkan perjalanan dari Mekah ke Syam ini butuh waktu sebulan. Bisa sampai situ. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga terjadinya gempa bumi di kerajaan Kisra. Sampai merobohkan juga patung-patung di istana. Lambang-lambang istana roboh semuanya. Dengan adanya kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gempa bumi. Hanya bingung mereka. Ini gempa kenapa?
tidak tahu bahwa malam itu lahir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir apa? Matinya api sembahan orang Majusi di kota Paris. Yang disuguh api tersebut, yang dijaga itu agar terus hidup itu selama 1000 tahun. Tetapi ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke bumi, ke dunia ini, habis semua itu, mati. Itu api diriwayatkan apa? Meskipun dihujanin tetap nyala itu api. Gak dijaga pun nyala itu. Tetapi lahir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu api padam. Itulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengatakan khususia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikutip di dalam majelis di dalam kitab Maulid Habsyi ini disebutkan di sini, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnaz zaman wa fihi ma lam yusufi. Kumpulkan orang sedunia, kumpulkan semuanya, tulis afdaliyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yafnaz zaman, sampai ini zaman habis sampai kiamat, wa fihi ma lam yusufi. Tidak ada yang akan sanggup menulis bahwa sifat baginda Nabi Muhammad SAW sampai umpama juga laut tuh dijadikan tinta semuanya, ditulis sifat baginda Nabi Muhammad SAW sampai habis itu tinta laut, itu tidak akan bisa mensifati baginda Nabi Muhammad SAW saking dahsyatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kita patut berbangga bahwa baginda Nabi Muhammad SAW diutus ke bumi ini tentunya menjadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Sungguh aku utus engkau wahai Muhammad, tidak aku utus engkau wahai Muhammad illa kecuali rahmatan, sebagai rahmatan lil alamin, bagi seluruh alam. Jadi bagaimana kepada para keturunannya? Patutkah berbangga? Alhamdulillah kita bersambung dengan datuk kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diaku sebagai cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Para habaib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memiliki 3 kemuliaan. Yang pertama apa? Hasanus surah, husnus surah, wa husnus sirah, wa husnus sarirah. Dan ini yang 3 ini keutamaan mencakupi semuanya keutamaan. Tercakup dengan 3 hal. Husnus surah pertamanya. Apa husnus surah? Perawakannya luar biasa. Tidak ada keindahan selain keindahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari wajahnya. Sebagaimana dikutip di Maulid Diba, alifiyul anfi nuniyul hajib, nuniyul hajib. Ini alis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seakan nun yang dibalik. Hidungnya alifiyul anfi, seperti alif. Kalau kita kan ada mentul-mentulnya nih. Ada mentul-mentulnya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini lurus. Perawakannya luar biasa. Dan ketika di antara keindahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam zatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ketika ada orang yang diceritakan lebih tinggi dari beliau, tinggi badannya, lebih tinggi dari beliau badannya, ketika dijajarkan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih tinggi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sama-sama sama tingginya. Kumpulkan orang tertinggi di dunia, tapi dibandingkan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama. Bahkan lebih tinggi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hulukuhul Quran. Yang kedua apa? Husnus sirah.
sebaik-baik biografi riwayat hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik riwayat hidup. Bagaimana tidak sebaik-baik riwayat hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Diceritakan ada orang Badui, ada orang Yahudi. Ini ceritakan, kalau salah ceritanya ini. Kalau salah dari Al-Fakir sendiri. Ada orang Yahudi, Badui lagi, mengatakan apa? Baginda Nabi besar Muhammad SAW ini paling lomannya orang. Kalau gak percaya, ente samperin tuh Nabi besar Muhammad SAW. Ente samperin. Itu Muhammad itu punya kambing, suwadi itu kambingnya. Minta ente. Nabi besar Muhammad SAW. Kalau umpamanya memang Nabi besar Muhammad SAW ini, Nabi itu, Muhammad itu, kata dia, kalau dia benar Nabi, itu kambing-kambing sewadi itu, sekomplek, sesampang, itu dikasihkan ke ente semuanya. Kata siapa? Kata orang tersebut, berangkat nih orang. Ngomong, ente ini anak ya? Ente katanya Nabi. Nah, senyum Nabi besar. Ente punya kambing sewadi katanya, sekampung. Tahu wadi? Wadi ini sebukit. Itu anak minta buat ente semuanya, kata Nabi besar Muhammad SAW. Lalu orang tersebut seketika tidak ada orang yang lebih mementingkan agamanya kecuali baginda Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya spontan orang tersebut masuk Islam. Masuk Islam akibat apa? Lomannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu akhlaknya. Akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dia ini lagi. Husnus sirah. Akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad SAW ini tidak bisa ini lagi. Kana hulukuhul Quran. Di dalam kitab Maulid Diba, kana hulukul Quran. Jika ada yang bertanya, akhlaknya Nabi besar Muhammad SAW ini apa? Akhlak apa? Akhlak Al-Quran. Akhlak Al-Quran gimana? Yang ada di dalam Al-Quran sama Nabi besar Muhammad SAW dilakukan semuanya. Dilakukan semuanya. Nabi besar Muhammad SAW disuruh kayak gini, ikut. Jangan kayak gini, ikut semuanya. Terus bagaimana bersikap dengan orang? Lihat amaliyah Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana ketika orang Yahudi, itu masih belum diangkat jadi Nabi loh. Orang Yahudi ini nitipkan sesuatu barang ke Nabi besar Muhammad SAW. Ditaruh oleh di kardus itu. Dibuntel pakai kain. Udah dibuntel, Muhammad, ana nitip barang ini ke ente. Ya taruh sama Nabi Muhammad di dalam lemari. Ada Nabi besar Muhammad SAW ini buka barang tersebut? Ada? Tidak ada. Lalu ketika Nabi besar Muhammad SAW ini datang orang Yahudi tersebut, menitipkan yang dititipin barang tersebut, datang orang Yahudi tersebut. Karena besar Muhammad SAW, lalu apa? Diambil, buka lemarinya, diambil, kasih. Ini barang ente, periksa. Dan tentunya anak nggak pernah buka barang ente. Diperiksa oleh orang Yahudi tersebut. Ada kurang, tempatnya nggak bergeser. Tempatnya itu, emas-emasnya, tempatnya nggak bergeser. Bukti bahwa kotak tersebut tidak dibuka. Itulah amanahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita fudul kalau kita fudul. Nitip apa ini? Aduh, jangan takut nitip narkoba segala macam. Kita buka dulu nih. Gitu. Tapi Nabi besar Muhammad SAW husnudzon, baik prasangka, itu akhlaknya. Yang ketiga apa? Husnus sarirah. Husnus sarirah ini baik budi pekertinya. Tidak usah ini lagi ya. Itu semuanya. Muamaliyah Nabi besar Muhammad SAW jadi mencakup semuanya. Ada makhluk kayak gitu? Tidak ada. Ada? Gak ada. Nabi besar Muhammad SAW, Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yakutatun wan nasu kal hajari. Nabi besar Muhammad SAW ini diibaratkan batu mulia, zamrud umpamanya. Di antara batu koral, tahu batu cor-coran? Yang buat cor-coran itu. Kita tuh batu cor-corannya ditaruh, jatuh itu apa? Zamrud itu ke batu cor-coran itu. Kira-kira kelihatan apa enggak? Kelihatan kan? Itulah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dibandingkan orang-orang yang lainnya,
ahli penduduk bumi ini, Nabi besar Muhammad SAW, seperti batu yakut, batu zamrud, batu-batu yang mulia yang lainnya. Itulah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan tentunya para habaib, perlu kita ketahui, kita memasuki bulan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini tentunya harus mempunyai niat yang mulia. Pertama, niat hadir sebagaimana niat para ulama salaf. Kalau kita tidak punya niat yang luar biasa, tidak punya niat-niat, kita ikut ta'alluq kepada ulama-ulama salaf. Seperti sholat jenazah. Kok orang ini sholat jenazah gak tahu siapa itu yang mau disolatin, tinggal apa? Usolli man shalla alaihi imam. Sudah, ikut udah. Laki perempuan sama. Itu. Jadi ketika kita tidak mempunyai ta'alluq, kita ta'alluq kepada salaf kita. Ini. Niat hadir sebagaimana niat para ulama salaf kita. Yang kedua apa? Niat mengagungkan bulan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niat mengagungkan bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat aja enggak, harus pembuktian. Kita di dalam bulan Maulid ini kebiasaan-kebiasaan buruk kita dikurangilah. Dikurangi. Pegang tasbih kita, sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan niat mengagungkan bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga apa? Niat membaca, mengingat dan mengkaji sejarah Nabi Muhammad SAW. Maka alhamdulillah kita hidup di Madura ini luar biasa. Setiap hari pasti ada undangan Maulid. Ada undangan Maulid. Itu yang dibaca sirah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Niat pertama, niat membaca. Kita sudah baca. Dan mengingat dan mengkaji sejarah Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita ini sehari-harinya sibuk dalam aktivitas, kita buka Google lah, baca sejarah Nabi besar Muhammad SAW. Meskipun kita berguru sama Mbak Google sebentar aja, tidak apa-apa, sudah buka apa? Bagaimana khususnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, bagaimana Nabi Muhammad ketika berperang, bagaimana kayak gini, itu dibaca sejarahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW demi kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang keempat, niat menanam dan menumbuh suburkan dalam hati kecintaan yang sempurna kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tanamkan hati kita itu. Kata Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, ketika masuk bulan Maulid, kita itu tidak bertambah kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, berarti kita itu sudah dijauhkan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Setahun sekali bertakluk dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, tidak bisa, oh berarti sudah dijauhkan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan orang yang dijauhkan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, waliyadzubillah, bagaimana mau masuk surga? Bagaimana mau masuk surga orang tersebut? Pintu surga itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bisa lewat? Tidak bisa. Tidak mau numpang lewat cucu baginda Nabi besar Muhammad. Aduh, ente lewat. Yang kelima, niat menggelorakan dalam jiwa rasa rindu yang mendalam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Makanya Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, Sahibul Maulid, apa? Idza alimal usyaku da'i fagullahum fa inna liga ahbabi galbi dawauhu. Saking apa? Saking rindunya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kedua, cerita Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Saking rindunya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW itu, di dalam hatinya ini ketika beliau wafat, tercium ketika orang memandikan ini, gosong hatinya. Gosong apa? Kenapa kok gosongnya hati? Apakah ada orang ngirim, nyantet apa segala macam? Bukan. Itu karena apa? Karena panasnya hatinya dengan kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Gosong. Kita itu kalau ini aja cium, bau keringat yang dicium kalau kita itu. Yang tujuh, yang keenam, niat menghidupkan makna cinta yang suci kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketujuh, niat memperkuat iman dan meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah ketakwaan kita. Kalau kita sholat duhanya 2 rakaat, tambah 8 rakaat. Gak bisa 4 rakaat wis. Yang ke-8, niat takarrub kepada yang ke-9, niat mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dekat lagi dengan tujuan mendalami ibadah
budi pekerti dan seluruh gaya hidupnya. Al-Fakir mempunyai guru yang mulia Al-Habib Miqdad bin Qasim Ahmad Baharun. Beliau ini saking pengen mengikuti baginda Nabi besar Muhammad SAW dari segi amaliyahnya, jalannya oleh Habib Miqdad itu ditiru, dan beliau ini meniru jalan baginda Nabi besar Muhammad ini kurang lebih 11 tahun. Bagaimana kok jalan? Yamshi bil huwaina, jinjit, jalan itu kaki depan dulu, dek, baru kaki belakang, klik. Jadi kayak orang ini, haibah. Itu jalan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita tidak bisa dari segi jalannya, apa yang kita bisa? Ketika baginda Nabi besar Muhammad SAW tertawa umpamanya, ketawa Nabi Muhammad SAW ini tidak bunga, cuman kelihatan giginya toh. Loh kita aja, kita kan semuanya lidah-lidah kelihatan semuanya. Kalau bisa muntah gitu. Kok ketawa kan, wah sampai kadang-kadang terkencing-kencing kita. Kita ikutilah sekarang ininya. Dari segi nggak bisa, apalagi amalia baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam segi menyisir rambut, paling gampang. Dalam segi menyisir rambut, Nabi besar Muhammad SAW ke kanan, diikutin ke kanan, terus diikutin lagi, manjangkan rambut, panjangin. Cuman jangan gaya-gayaan Habib. Sekarang ini banyak orang nih rambut panjang cuman digaya-gayain, pengen dikuncir kayak gini, jangan. Ikutin aja segini rambutnya. Habis itu digundul. Udah digundul lagi, apa lagi? Ikutin semuanya. Sedikit demi sedikit. Yang penting pernah mengikuti gaya hidup baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang 10. Niat menuai keberkahan dan pahala kebaikan yang Allah curahkan di tengah-tengah majelis ilmu. Seperti ini nih. Kita niatin. Mudah-mudahan tercurah hati-hati yang gersang ini dengan rahmat, dengan menyebut baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang 11, niat semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW, dapat memandang serta menikmati keelokan wajah beliau di dunia dan akhirat kelak dengan penuh ikhlas dan ridhonya. Maka kemarin kita hadir bersama-sama di majlis Maulid Mahmud, diceritakan manaqib Habib Alwi bin Abu Bakar bil Fiqih. Beliau ini yaqzatan bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika kapan? Ketika masih dalam menuntut ilmu, talibul ilm. Ini suatu karomah yang luar biasa. Lah kita mimpi aja enggak. Kalau mimpi dikejar-kejar anjing ya sering mungkin. Mimpi dikejar-kejar utang ya sering kok kita tuh. Karena apa? Karena juga bayar hutang segala macam. Ini bermimpi dengan mudah-mudahan bisa melihat keelokan wajah Nabi Muhammad SAW di dunia dan di akhirat. Maka para sahabat ini bukan yang ditakutkan, bukan tidak masuk surga, bukan. Sahabat ini bukan yang ditakutkan, bukan masuk neraka, bukan. Kalau neraka gak ada apa-apanya. Yang ditakutkan oleh para sahabat, takut ketika masuk surga, para sahabat ini tidak bertemu, tidak bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kita harus punya cita-cita yang tinggi. Kalau kita sering mendengarkan nyanyian gambus, wa ma maksuduhum jannatu adnin wala huril hisan walal khiyama siwa nadaril jalil wa hadha maqasiduhum qaumil kirama. Itu apa maksudnya? Yang dipikirkan oleh para wali, para sahabat, para siddiqin, bukan apa? Wa ma maksuduhum jannatu adnin. Bukan maksud mereka masuk surga, bukan. Wala huril hisan, bukan bidadarinya yang mereka incer, bukan. Wah, nah ini harus ini biar dapat bidadari, bukan. Wala huril hisan walal hiyama, bukan istana, bukan. Apa lagi? Wa ma maksuduhum jannatu adnin wala huril hisan walal hiyama siwa nadharil jalil. Kecuali apa yang pertama? Mandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala, berarti antum ini ketika sudah bisa memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala, tentunya antum bisa memandang zatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita pakai logika aja ya. Kayak gimana? Kita memandang orang itu dekat apa jauh? Bisa memandang.
Itu siapa itu? Fulan. Tahu kan kita? Berarti dekat. Ketika orang yang memandang itu berarti dekat dengan baginda yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dekat dengan baginda yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Niat semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menganugerahkan syafaat baginda yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat kepada kita sekeluarga berikut anak cucu. Syafaat itu yang kita perlukan para habaib. Jangan mentang-mentang kita cucunya baginda yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenang, sahibus syafaah. Ini yang dilakukan oleh para habaib yang ketika mondok. Ketika mondok apa? Orang-orang tuh dianggap biasa semuanya. Wah, cucu Nabi ini. Tidak tahu nanti ketika di akhirat digetok sama baginda, enteng aku cucu. Tidak tahu kita apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan kita sekarang ini. Niat semoga Allah berkenan menerima seluruh amal ibadah dan kebaikan kita. Yang ke-14, niat semoga mendapat sinar rahasia Allah yang akbar cahaya ilmu yang manfaat. Yang terakhir, niat dikabulkannya semua hajat, harapan dan cita-cita duniawi, ukhrawi. Itu yang kita pengenin. Kita ini hidup di dunia, tidak usah mulu-mulu. Cukup dua cita-citanya apa? Teka hajat dunia akhirat. Sudah selesai. Ketika dunia teka hajat, akhirat juga insya Allah. Ketika dunia teka hajat, apapun. Mau jadi kaya bisa. Dunia sudah di genggaman. Yang kedua apa? Teka hajat dunia akhirat. Dunia akhirat. Akhiratnya apa? Teka hajat masuk surga. Bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala, itu teka hajat. Jangan mulu-mulu. Allahumma ya Allah, ini segala macam, jangan. Itu dua tok itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hada minni wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna